Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan seorang pria. Mirisnya, jasad korban ditemukan oleh istrinya sendiri dengan kondisi lebam dan bersimbah darah. Bagaimana kronologi lengkap dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Hari ini kita berkenalan dengan seorang pria bernama Iwan Miswandi berusia 43 tahun. Iwan ini merupakan hansip di desanya, sementara istrinya bernama Yuyun berusia 35 tahun. Keduanya tinggal di rumah orang tua dari Yuyun yang berada di Dusun Puhun, RT 008, RW 002, Pasir Bunut, Desa Bakom, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pada jam 5 pagi, ibu dari Yuyun terbangun dari tidurnya lalu melihat ada tubuh tergeletak di depan rumahnya. Setelah didekati, ternyata tubuh itu adalah menantunya Iwan dengan kondisi penuh dengan luka lebam pada bagian wajahnya. Ibu mertuanya segera memberitahu Yuyun tentang kondisi Iwan. Lalu mereka segera membawa tubuh Iwan masuk ke dalam kamar, lalu tubuhnya diselimuti dengan selimut. Saat dicek kondisi Iwan sudah tidak bergerak, bahkan denyut nadinya pun sudah tidak terasa, dan Iwan sudah meninggal dunia pada saat ditemukan. Kabar kematian ini pun menggemparkan warga sekitaran. Yuyun menduga suaminya menjadi korban kecelakaan dan tubuhnya diletakkan begitu saja di depan rumahnya. Mengetahui hal tersebut, perangkat desa pun segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Saat polisi tiba di TKP, polisi langsung melakukan serangkaian pemeriksaan di tempat penemuan. Polisi juga meminta keterangan kepada Yuyun dan para saksi lainnya terkait kronologi dari penemuan tubuh korban, serta mencari petunjuk di sekitaran lokasi. Salah satu keterangan yang diterima oleh polisi yaitu dari tetangga korban yang mengatakan memang betul sempat mendengar suara motor dari korban sekitar pada jam 3 dini hari. Namun saat itu tidak ada suara tabrakan. Setelah polisi menerima keterangan dari beberapa orang saksi, pihak kepolisian pun mendapati adanya kejanggalan dengan kondisi korban. Jika melihat tubuh korban penuh dengan luka lebam yang cukup parah pada bagian wajahnya dan tidak ditemukan adanya goresan seperti luka bekas kecelakaan. Ditambah lagi hasil pemeriksaan barang bukti motor dan juga aspal yang tidak ditemukan adanya tanda-tanda kerusakan dari kecelakaan. Dari kejanggalan itulah akhirnya pihak kepolisian pun memutuskan untuk melakukan penggeledahan di setiap sudut rumah dari korban. Setelah dilakukan penggeledahan, terlihat beberapa polisi mengangkut sejumlah barang bukti yang dibawa dari dalam rumah korban. Sementara tubuh korban segera dievakuasi menuju ke rumah sakit RSUD 45 Kuningan guna dilakukan proses otopsi. Selama proses penemuan hingga olah TKP, terlihat lokasi rumah korban pun menjadi tontonan warga sekitaran. Banyak warga yang berdatangan ingin melihat dan mendengar kronologi dari kasus kematian hansip tersebut. Dari mertuanya begini, katanya dia bangun tidur, melihat ada sosok di sana, gitu ya, itu ya namanya orang kampung mungkin kaget ya, namanya sosok itu langsung dia selimutnya bisa lihat sosok Iwan ya dipangku sama istri sama mertuanya gitu. Setelah lihat ternyata tubuhnya lihat semua ya, tidak bernyawa. Setelah mendalami kasus dengan sejumlah informasi serta bukti, akhirnya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, anggota Reskrim Kuningan berhasil mengungkap teka-teki dari kematian Iwan. Iwan ini diketahui bukanlah korban kecelakaan, melainkan korban pembunuhan yang pelakunya dilakukan lebih dari satu orang. Pihak kepolisian telah mengantongi 4 nama dari terduga pelaku. Polisi dengan cepat mengamankan 3 orang pelaku di hari yang sama, lalu dibawa menuju Mapores Kuningan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Sementara satu orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Pihak kepolisian segera melakukan pengejaran terhadap pelaku yang merupakan seorang eksekutor dari pembunuhan tersebut. Terungkapnya kasus ini membuat banyak warga tidak menyangka saat mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Hal itu lantaran otak dari pembunuhan Iwan adalah Yuyun, istri dari Iwan sendiri. Dari ketiga orang lainnya, 2 diantaranya tetangga dari korban dengan inisial AN usia 43 tahun, DS berusia 29 tahun. Sementara satu pelaku eksekutor yaitu DJ berusia 32 tahun yang diduga merupakan selingkuhan dari Yuyun. Setelah dilakukan pengejaran kurang dari 2 kali 24 jam, pelaku eksekutor pembunuhan akhirnya berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pada jam 17.00 sore harinya. Pelaku ini ditangkap di daerah Kerawang saat bersembunyi di rumah temannya. Dalam proses penyergapan, pelaku DJ sempat melarikan diri ke sawah. Namun dengan sigap, polisi dapat menemukan keberadaannya dan DJ pun segera ditangkap lalu dibawa kembali ke Kuningan. Dalam interogasi, mereka pun mengakui perbuatannya dan motif dari pembunuhan ini adanya permasalahan pribadi antara Yuyun, pelaku DJ, dan korban. Diketahui jika pelaku Yuyun, DJ, dan DS memiliki dendam pribadi kepada korban, sementara AN hanya diminta tolong oleh Yuyun untuk membantu melancarkan aksi pembunuhan tersebut. Fakta pun akhirnya terungkap jika sebenarnya pembunuhan itu sudah direncanakan oleh Yuyun sejak bulan Maret yang lalu. Namun karena momennya tidak tepat, pembunuhan itu pun gagal dilakukan. Perencanaan pembunuhan terjadi lantaran dipicu rasa sakit hati Yuyun kepada korban, lantaran korban ini sering melakukan KDRT kepada Yuyun. Selain itu, korban yang bekerja menjadi seorang hansip dan hanya mengandalkan penghasilan dari istrinya. Yuyun merasa jika Iwan ini banyak kekurangan, dan Yuyun pun bercerita hal tersebut kepada DC, merupakan teman dekat dari korban sejak sekolah dasar dan juga masih tetangga rumah. Ternyata curhatan itu membuat Yuyun dan DC salah dalam melangkah. Mereka pun menjalin hubungan cinta terlarang hingga melakukan hubungan layaknya suami istri. Asmara terlarang itu menimbulkan gosip di warga sekitaran hingga akhirnya diketahuilah oleh Iwan. Iwan yang marah dengan kabar itu lantas menegur DC mengenai kebenaran kabar tersebut. Pelaku DC tidak terima dengan teguran dari Iwan yang membuat mereka pun terlibat keributan hingga akhirnya baku hantam antara Iwan dan DC. Dan ini terjadi sehari sebelum kematian dari Iwan. Saat itu Iwan pun kalah dengan wajah yang lebam akibat pukulan. Iwan pulang ke rumahnya lalu menceritakan kejadian itu kepada Yuyun. Dan Iwan meminum obat pereda sakit lalu tidur di dalam kamarnya. Yuyun yang sudah benci kepada Iwan segera menghubungi DC dan mengajaknya untuk melakukan pembunuhan pada malam itu juga. Ajakan pembunuhan itu disambut oleh DC dan 2 pelaku lainnya pun langsung datang pada hari Jumat dini hari jam 2.00. Mereka pun melakukan aksinya dengan peran masing-masing. Pelaku DC masuk ke dalam kamar dengan membawa batu besar. Saat bertemu dengan Yuyun, pelaku DC masih sempat meminta izin untuk menghabisi nyawanya Iwan. Dan Yuyun mempersilahkan DC untuk membunuh suaminya. Pelaku DC langsung menghampiri Iwan yang sedang tertidur, lalu menghantamkan batu tersebut pada bagian kepala Iwan sebanyak 2 kali. Pada saat pukulan pertama, Iwan sempat berteriak, "Aduh!" Namun pada pukulan kedua, korban ini sudah tidak bergerak lagi. Setelah membunuh Iwan, pelaku DC segera melarikan diri ke Kerawang. Sementara peran 2 pelaku lainnya, yaitu AN dan DS, hanya mengawasi kondisi sekitaran rumah. Lalu Yuyun dan 2 pelaku lainnya membuat drama atas kematian suaminya
dengan membawa tubuh Iwan ke depan rumah agar seolah-olah Iwan ini menjadi korban kecelakaan. Dari hasil otopsi, korban ini mengalami luka parah pada bagian wajah atau muka, dan yang menyebabkan kematian adalah luka pada kepala akibat benda tumpul pada belakang tengkorak kepala korban. Korban pun sudah dimakamkan oleh pihak keluarga, sementara para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah ditelusuri, terungkaplah fakta baru. Jika pada tahun 2010, DJ ini pernah terlibat kasus pencurian dan pernah menjalani hukuman. Namun kasus kali ini, DJ akan dijerat hukuman lebih berat lagi karena perbuatannya menjadi eksekutor pembunuhan. Keempat tersangka ini dihadapkan dengan tuduhan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal yaitu pidana mati. Guys, jika kalian dalam permasalahan di dalam rumah tangga, jangan mudah bercerita dengan lawan jenis karena salah satu penyebab perselingkuhan berawal dari curhatan. Semoga saja kita semua diberikan pasangan yang baik. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?